Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan apa sih, Ola? Kita akan menjelaskan kerjasama antar negara Indonesia dan Australia. Nah, sebelum masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Imelda Nurhanida, Aku Gladiola, dan anggota kelompok kami ada Faria Ahmad Irfandi, Rafael Donato Nael. ada Aldi Faunia, ada Fajar Aldina, dan juga ada Tristan Maulana. Selamat menonton. Bye! Bayangkan, dua negara besar di kawasan Asia Pasifik yang hidupnya berdampingan dan hanya dipisahkan oleh lautan biru yang luas. Di sisi lain, Indonesia yang kaya akan sumber daya dan sumber daya alam yang luas. Di sisi lain, Australia, negara benua selatan yang kaya akan ekonomi dan teknologi. Nah, hari ini kita masuk ke dalam cerita. Dua negara bertetangga ini menjalin kerjasama yang strategis dan saling menguntungkan. Inilah kerjasama Indonesia dan Australia dari segi politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kerjasama antar negara itu apa sih? Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita pahami dulu konsepnya. Kerjasama antar negara adalah hubungan resmi yang dibangun untuk mencapai tujuan bersama, baik untuk keamanan, perdagangan, pertumbuhan ekonomi, maupun kualitas hidup masyarakat. Tanpa kerjasama semacam ini, negara akan mengalami tantangan global yang sangat kompleks. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin latar belakang kerjasama Indonesia dan Australia. Indonesia dan Australia sudah lama menjalin hubungan diplomatik. Kerjasama Indonesia dan Australia didasarkan pada hubungan bertetangga yang erat yang dimulai dari dukungan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Kerjasama ini kemudian berkembang dan didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat stabilitas dan kemakmuran di kawasan, serta menjalin kemitraan strategis di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, dan pembangunan. Paradigma kerjasama Indonesia-Australia. Selanjutnya kita bakal ngebahas secara lebih dalam tentang paradigma apa saja yang paling cocok menggambarkan kerjasama Indonesia dan Australia. Hubungan Indonesia-Australia terutama didominasi oleh paradigma bilateral, karena sebagian besar kerjasama dilakukan langsung antar negara seperti IACPA, pertukaran pelajar, dan latihan militer bersama. Hubungan ini juga mencerminkan liberalisme karena kedua negara bekerja sama untuk saling menguntungkan di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, teknologi, dan pengembangan SDM. Selain itu, terdapat unsur realisme terlihat dari fokus kedua negara pada kepentingan nasional dan keamanan lewat patriot laut, penanganan terorisme, pemberantasan penyelundupan manusia, dan pertukaran intelijen. Jadi singkatnya, hubungan Indonesia dengan Australia paling kuat pada paradigma bilateral, liberalisme, dan realisme. Kerjasama ini sangat berarti. Indonesia memperoleh manfaat signifikan dari kerjasama dengan Australia melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan bantuan teknis di berbagai sektor. Manfaatnya meliputi peningkatan akses pasar ekspor Indonesia, kolaborasi di bidang pendidikan dan riset, peningkatan keselamatan transportasi, serta bantuan di sektor kesehatan dan stabilitas keuangan. Sementara Australia memperoleh berbagai manfaat dari kerjasamanya dengan Indonesia, terutama di bidang ekonomi, keamanan regional, dan pendidikan. Manfaat-manfaat utama tersebut didasarkan pada hubungan sebagai negara tetangga terdekat dan mitra strategis. Artinya, kedua negara sama-sama untung. Inilah bentuk hubungan yang bukan hanya formal, tapi juga strategis. Sekarang mari kita bahas salah satu aspek terpenting dalam hubungan Indonesia dan Australia, yaitu geopolitik. Batas wilayah dan pengelolaan sumber daya alam, bagian ini menjadi fondasi terkuat dari kerjasama kedua negara sebagai tetangga terdekat di wilayah Indo-Pasifik. Indonesia dan Australia memiliki hubungan strategis di Indo-Pasifik, mencakup pengamanan batas wilayah dan pengelolaan sumber daya alam. Geopolitik, keduanya menjaga stabilitas kawasan lewat patroli laut di Alafura dan Timur, penanganan illegal fishing, kerja sama kontra terorisme, pertukaran intelijen, serta latihan militer, dan dialog pertahanan seperti di Admin Plus. Batas wilayah batas maritim sudah diatur dalam Perjanjian 1971-1972 dan diperbarui lagi setelah Timur Leste merdeka, memberi kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya. Luas wilayah Australia memiliki daratan lebih luas, sedangkan Indonesia unggul wilayah laut dan jalur perdagangan internasional. Sumber daya alam kerjasama mencakup energi mineral kritis, nikel, litium, kobalt, transisi energi hijau, perikanan, dan konservasi lingkungan,
Secara keseluruhan, hubungan ini terus berkembang dan penting bagi stabilitas serta kemajuan Indo-Pasifik. Dengan demikian, kerjasama geopolitik, penetapan batas wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam antar Indonesia dan Australia bukan hanya memperkuat hubungan antar dua negara, tetapi juga menjaga stabilitas, keamanan, dan berkelanjutan kawasan Indo-Pasifik. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu bidang-bidang apa saja Indonesia dan Australia bekerja sama. Lengkap dengan contoh konkretnya. Hubungan kedua negara ini sangat luas. Tidak hanya soal politik, tetapi juga soal pendidikan, ekonomi, kesehatan, sampai hiburan. Mari kita bahas satu persatu. Bidang pendidikan, kerjasama aktif melalui beasiswa Australia Awards, kolaborasi riset UI Melbourne dan ITB UNSW, pertukaran pelajar, pelatihan guru, dan program vokasi. Bidang ekonomi dan perdagangan, IASEPA menurunkan tarif dagang. Indonesia impor gandum dan daging sapi, ekspor tekstil, kertas, makanan olahan, elektronik. Investasi Australia banyak di pertambangan, pertanian, dan jasa. Bidang kesehatan, kerjasama riset flu burung dan dengue, pelatihan tenaga medis, peningkatan sistem kesehatan, dan saling bantu saat pandemi. Bidang keamanan dan pertahanan, latihan militer, patroli laut, berbagi intelijen, penanganan illegal fishing, penyelundupan manusia, terorisme, narkoba, pelatihan untuk TNI, Polri, Bea Cukai. Bidang transportasi, banyak rute penerbangan Indonesia-Australia serta kerjasama keselamatan penerbangan dan pelabuhan. Bidang pariwisata, Australia, penyumbang turis besar ke Indonesia. Bidang sosial, budaya, bahasa, pertukaran seniman, festival budaya, Australia mengajarkan bahasa Indonesia, komunitas diaspora aktif. Bidang sains, teknologi, lingkungan, riset kelautan, iklim, tsunami, energi terbarukan, perlindungan hutan, konservasi terumbu karang, dan penanganan kebakaran hutan. Bidang energi, investasi Australia pada energi angin dan surya, kerjasama minyak dan gas di timur Indonesia. Bidang pertanian, peternakan, maritim, Australia memasok sapi dan gandum, kerjasama perikanan dan riset kelautan, TNTT Papua. Patroli maritim bersama. Bidang olahraga dan hiburan, pertemuan at pelatih, kolaborasi dokumenter, serta festival seni. Jadi dapat kita lihat bahwa kerjasama Indonesia dan Australia sangat luas, menyentuh hampir semua aspek kehidupan masyarakat, pendidikan, ekonomi, keamanan, transportasi, lingkungan, olahraga, hingga budaya. Hubungan ini membantu memperkuat kedua negaranya, tidak hanya secara politik, tetapi juga secara sosial dan ekonomi. Jadi itulah gambaran lengkap mengenai kerjasama Indonesia dan Australia dari laut hingga udara, dari segi pendidikan, dan dari pasar internasional. Hubungan keduanya, negara ini sangat luas dan terus berkembang. Kedepan, kerjasama ini diharapkan semakin kuat agar dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat kedua negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.